Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inilah jalan lintas saya untuk menuju di mana kambing saya berada. Ini melewati akses, namanya ini Watu Irung, karena ada hidungnya dua lubang. Di sini warga sekitar menyebut Watu Irung. Baiklah, saya lanjutkan dulu perjalanan saya. Nah, inilah saya sudah sampai di mana kambing saya berada. Inilah lokasinya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah mengklik video ini. Saya doakan semoga panjang umur ya, rezekinya barokah melimpah. Kali ini kita bahas dan tips cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita harus yakini firman Allah. Yuk kita petik firman Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika ada yang bertanya kepada kamu Muhammad, hamba-hambaku, jika ada yang bertanya kepada kamu Muhammad tentang aku, sampaikan bahwasanya aku itu dekat. Sampaikan bahwasanya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan saya akan menjawab, saya akan kabulkan semua doa-doa hambaku jika hambaku meminta kepadaku. Nah, selain itu, ini kan sudah ada janji Allah, kalau hamba-hambanya meminta, memohon kepada Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah. Tapi dengan catatan, falyastajibu li wal yu'minu bi. Tapi tunaikan dulu apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan diperintah untuk sholat, diperintah untuk zakat, diperintah untuk puasa dan haji dan sebagainya. Ini tunaikan dulu apa yang diperintah Allah. Kalau sudah ditunaikan perintah-perintah Allah, maka selain itu beriman kepadaku, kata Allah. Beriman kepadaku. Tunaikan perintah Allah dan beriman kepada Allah. Ini kuncinya, supaya doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun, maka agar supaya kalian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, doa-doa kita agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus yakini kita berada di muka bumi ini. Siapakah yang punya bumi? Siapakah yang menciptakan bumi? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebelum berdoa, kita yakini bahwa semesta alam ini milik Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Baik kehidupannya, takdirnya, rezekinya, semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebelum memulai doa, kita lantunkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita yakini bahwasanya di muka bumi ini ada kekasih Allah. Siapa itu? Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Habis kita selesai puji-pujian kepada Allah, kita juga bersolawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kunci kita dua ini dilantunkan, diawali dengan puji-pujian kepada Allah dan solawat kepada baginda Nabi, solawat kepada kekasih Allah, maka doa kita dikabulkan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara memulai doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Kemudian berdoa. Jika tidak bisa melanjutkan bahasa Arab, doa-doa yang diinginkan saudaraku, bisa menggunakan bahasa-bahasa masing-masing. Karena Allah Sami'un alim. Allah mendengar dan mengetahui apa bahasa-bahasa kalian, didengar oleh Allah. Entah Batak kek, entah Maluku, entah Manado, Betawi, Madura pun, semua didengar oleh Allah. Bukan hanya bahasa-bahasa Arab yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, kalau sudah selesai berdoa, jangan langsung tutup. Kembali kepada dua kunci itu, yaitu kita balik. Tadi diawali dengan pujian kepada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan sholawat salam kepada Rasulullah. Kita balik sekarang, sholawatnya lebih dahulu dan ditutup dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Selesai itu. Apakah sholawat hanya seputar kalimat itu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin? Tidak. Sebentar, saya pause dulu karena ada ini, ada binatang. Ini kalau orang Madura menyebutkan rengkerengan. Apa namanya ini ya? Ngendap-ngendap ini. Ini yang memangsa ayam. Warga-warga yang punya ayam hilang, anak-anak ayamnya hilang. Ini yang memangsanya. Mau kemana itu? Jangan-jangan ini mendekati kambing-kambing saya ini. Kambing-kambing saya ini ngapain dia? Tuh. Ya, kita lanjutkan. Saya kira ini nggak berbahaya kepada kambing saya karena tubuhnya lebih kecil dari kambing saya. Tapi kalau macam-macam ntar lagi tak samperin ke sana. Ditutup dengan sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah hanya seputar sholawat itu yang dibaca? Tidak. Terserah Anda, terserah saudaraku. Tetapi kalau baca sholawat, hati-hati jangan keliru menyebut sallallahu dan wasallam. Kalau kita memulai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, di akhirnya diakhiri dengan wasallam. Kalau di depan Allahumma sholli ala Muhammad, di terakhir wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau di depan wa sallallahu, sholla, di terakhir wasallam. Kalau di depan sholli, di akhir wasallim. Karena ini memang runutannya. Sholli wasallim, sallallahu wasallama, sholla wasallama. Apa sih rahasia ini? Nah, kalau sholla dan wasallama, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wasallam. Sholla dan wasallama ini adalah
kalimat fi'il, yaitu fi'il madi. Kalau sholli harus wasallim, karena ini adalah fi'il amar. Sholli wasallim. Gak mungkin berseberangan di awal fi'il madi, di belakang fi'il amar, karena waw di tengah itu adalah waw atof ya, menurut ilmu nahwu. Maaf, nggak bisa panjang lebar karena nggak tahu. Menurut yang saya dengar sih begitu. Caranya seperti itu kalau bersolawat, wa sallallahu wa sallam. Kalau Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Begitu. Gak mungkin wasallam salaman. Gak mungkin. Wasallim salaman taman, dan seterusnya. Kita harus yakin bahwasanya semua apa yang kita minta adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni istajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, maka akan aku jawab, akan aku terima doa-doa kalian. Yang jelas janji-janji Allah tidak akan meleset. Allah tidak bohong, Allah tidak dusta. Hanya saja ditampung doa-doa kita jika masih tertunda, ditampung. Mungkin akan diberikan di mana hamba-hambanya sangat membutuhkan. Karena Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Memang kita butuhkan hari ini si A misalkan, tapi itu nggak begitu mendesak. Tapi suatu saat itu mendesak, akan diberikan oleh Allah. Ini jalan keluarnya. Ini jawaban doa-doa yang sebelumnya belum disampaikan, belum tersampaikan. Ya, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku semuanya, semua hajat-hajatnya dikabulkan, dipanjangkan umurnya, bukan panjang hidupnya, bukan ya. Kalau berdoa jangan minta panjang hidup kita, bukan. Memang kalau hidup sudah panjang ya. Tapi mintalah panjang umur ya, bukan panjang hidup, karena kalau sudah hidup pasti panjang. Begitu. Minta yang baik-baik kepada Allah, jangan yang lain-lain. Dan semoga cita-cita kita, cita-cita anak keturunan kita, semuanya diijabah oleh Allah dan tetap dipertahankan dalam rel-rel syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu gak perlu panjang lebar untuk pembahasan tips ini, cara doa kita diijabah oleh Allah. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba. Semoga tercapai. Semoga tercapai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.